Sejarah radio. Sejarah penemuan radio dimulai di Inggris dan Amerika Serikat. Donald MC Nichol dalam bukunya menyatakan bahwa terkalahkannya ruang angkasa oleh radio dimulai tahun 1802 oleh Dan, yaitu dengan ditemukannya suatu pesan dalam jarak pendek dengan menggunakan alat sederhana berupa kawat beraliran listrik. Penemuan berikutnya adalah oleh 3 orang cendekiawan muda. Pada tahun 1896, ilmuwan Italia Guglielmo Marconi mendapat hak paten atas telegraf nirkabel yang menggunakan 2 sirkuit. Pada masa ini, sinyal hanya bisa dikirim pada jarak dekat. Namun, hal inilah yang mulai perkembangan teknologi radio. Pada tahun 1897, Marconi kembali mempublikasikan penemuan bahwa sinyal nirkabel dapat ditransmisikan pada jarak yang lebih jauh, yaitu 12 mil. Selanjutnya, pada tahun 1899, Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris. 2 tahun kemudian, Kanuri 1901, Dr. Lee de Forest menemukan tabung elektron yang terdiri dari 3 elemen. Penemuan ini memungkinkan gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel. Tetapi, sinyal yang ditangkap masih sangat lemah. Barulah pada tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menemukan penguat gelombang radio, disebut juga radio amplifier. Alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio dan memberikan sinyal balik dari tabung. Dengan begitu, kekuatan sinyal akan bisa didengar langsung tanpa menggunakan earphone. Penemuan ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi radio karena jauh lebih efisien dibandingkan alat terdahulu. Meskipun demikian, hak paten atas amplifier jatuh ke tangan Dr. Lee de Forest. Nah, sehingga pelopor penyiaran radio adalah Lee de Forest. Radio merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang energi elektromagnetik untuk menyampaikan informasi. Perkembangan radio ini dimulai dari sejak pertama kali radio itu sendiri ditemukan, yaitu pada tahun 1880-an oleh Heinrich Hertz, fisikawan asal Jerman. Namun penggunaan radio baru dapat dilacak pada tahun 1900-an. Radio pada awalnya hanya digunakan untuk penggunaan maritim saja, yaitu untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke daratan ataupun sebaliknya. Namun seiring berkembangnya zaman, radio tidak hanya digunakan dalam penggunaan maritim saja, namun juga sudah digunakan oleh tentara perang untuk memata-matai musuhnya. Contohnya yaitu Angkatan Laut Jepang yang menggunakan radio untuk memata-matai musuhnya, yaitu armada Rusia pada Perang Tsushima pada tahun 1901. Selanjutnya muncul sistem radio trunking. Sistem radio trunking ini dinilai lebih aman karena hanya user dalam satu grup saja yang dapat masuk ke kanal tersebut. Karena sistem ini dinilai lebih aman, oleh sebab itu kepolisian dan beberapa instansi pemerintahan juga sudah mulai memanfaatkan radio untuk kepentingan mereka. Selanjutnya yaitu sistem radio trunking go digital. Seiring berkembangnya zaman, sistem radio trunking go digital ini juga ikut berkembang. Sistem ini beralih dari gelombang analog menjadi gelombang digital. Hal ini terjadi karena gelombang digital dinilai lebih efisien daripada gelombang analog. Karakteristik radio. Triantanto membagi menjadi 4 karakteristik radio. Yang pertama yaitu imajinatif. Imajinatif di sini maksudnya adalah hanya bisa didengar, sehingga mampu menimbulkan ragam persepsi karena tidak adanya ilustrasi yang menggambarkan pesan apa yang akan disampaikan dari radio tersebut. Yang kedua, auditory atau hanya sebatas suara. Yang ketiga, akrab. Akrab di sini yaitu sapaan yang digunakan penyiar sangatlah khas sehingga seolah-olah ditujukan kepada pendengar itu sendiri. Yang keempat, gaya percakapan. Gaya percakapan yang digunakan dalam radio yaitu menggunakan ragam bahasa sehari-hari sehingga para kalangan masyarakat mampu dengan mudah untuk memahami apa yang akan disampaikan dalam radio tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan dari radio. Menurut Helena Oli, kelebihan radio yaitu mempengaruhi imajinasi pendengar.
Yang kedua, melibatkan dan merangsang imajinasi dari pendengar. Yang ketiga, biaya murah. Yang keempat, mudah dibaca. Yang kelima, sebagai media hiburan. Yang keenam, menebus ruang dan waktu. Adapun kekurangan dari radio yaitu durasi terbatas, sekilas dengar, mengandung gangguan, dan non-visual. Seluk-beluk radio yang menarik untuk diangkat. Yang pertama adalah berkat dari Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi ini mengirim dan menerima sinyal radio pertama kalinya pada tahun 1895 di Italia. Yang kedua adalah pengembangan dari Reginald Fessenden, yaitu pada tahun 1906 ia mampu menciptakan radio pertama kalinya dalam sejarah. Yang ketiga adalah Lee De Forest. Tokoh Lee De Forest berhasil menciptakan audio pada tahun 1907. Yang keempat adalah stasiun radio mendapat panggilan, yaitu pada tahun 1912 semua negara menyetujui bahwa stasiun radio mendapat panggilan. Yang kelima adalah dampak dari tenggelamnya kapal Titanic, karena pada saat itu telegraf radio merupakan sistem yang paling kuat di dunia. Yang keenam adalah stasiun radio pertama kalinya di Amerika Serikat, yaitu yang sekarang dikenal sebagai WWG 950 AM yang mengudara pertama kalinya di Amerika Serikat pada tahun 1920. Yang ketujuh adalah radio merupakan siaran komersial pertama di dunia. Yang ke-8 yaitu Edwin Armstrong yang mampu menciptakan FM radio. Yang ke-9 adalah radio mobile. Ia diperkenalkan oleh Motorola pada tahun 1933. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu radio satelit. Radio satelit diperkenalkan sebelum tahun 1930